Saya terketuk hatinya kok. Semakin sini semakin bingung ya. Katanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman dimanapun kita berada, dan selamat malam untuk yang lainan akidah ya. Dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya mengomentari uh, apa yang diungkapkan oleh gadis cantik asal Denpasar ini ya. Dia menjadi seorang mualaf dari agama Hindu ya. Orang Bali kan banyak agama Hindu. Eh, di dalam penjelasannya dia bingung dengan agama yang dia anut. Pada mulanya dalam Wedah itu dikatakan Tuhan itu satu esa yang harus disembah. Satu Tuhan. Tapi nyatanya tiga. Ada dewa penghancur, ada dewa pemelihara, ada dewa pencipta. Jadi yang mana yang harus saya sembah katanya. Artinya dia bertanya, ingin tahu loh kebenaran ini. Masa Tuhan ada tiga? Ada yang menciptakan, ada yang hancur. Kalau nggak klop ya, kalau ingin menghancurkan sesuatu harus konsultasi dulu dengan yang menciptakan, dengan yang memelihara. Kalau nggak setuju, jadi bentrokan. Lebih kurang begitu maksud di hati gadis cantik dari Denpasar ini. Sejalan dengan itu, pendidikannya di sekolah Katolik katanya. SD, SMP, SMA dipelajarinya. Di Katolik itu menyembah Yesus. Tapi Yesus tuh bukan Tuhan. Dia seorang nabi. Jadi bingung dia katanya kan. Bingung saya. Akhirnya dia bertanya-tanya sama ibunya. Dan ibunya memberi jalan. Kalau kamu ingin masuk Islam sekarang, saya pun enggak maksa katanya. Akhirnya dia baca, dia lihat kan, karena belum tahu agama Islam. Lihatnya, Al-Quran ada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walau yakullahu kufuwan ahad. Tuhan itu esa, tempat kita bergantung, minta tolong, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini yang dia cari gitu kan. Ada di Al-Fatihah, ya ini benar ini katanya kan. Akhirnya dia melapor sama ibunya. Mamanya menjawab, lihat dulu akhlaknya orang Islam. Nah tentu dilihatnya dengan orang menyantuni anak yatim gitu kan, panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Saudara sahabatku seiman dan saudara sebangsa dan setanah air, bagi yang beda kepercayaan, harapan kita satu akidah, yakni tiada Tuhan selain Allah. Karena Nabi diutus dengan Al-Quran dan agama yang benar, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tertera di dalam surat At-Taubah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulullah dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar yang diunggulkan atas semua agama. Walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Artinya apa? Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran yang berupa petunjuk bagi semua manusia. Dan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang mengatakan agama yang benar yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad turun
diutus itu berbagai macam gejolak, kebencian, kemunafikan, kesyirikan, kafir mengingkari ajaran Nabi Muhammad, mengatakan ini sihir, ini dongeng, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud meskipun orang musyrik tidak menyukai. Nah, apa yang diajarkannya untuk meluruskan manusia-manusia yang menyembah selain Allah, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Makanya jangan heran kenapa orang Islam bukan menentang, tetapi meluruskan. Nggak mau nerima ya nggak masalah. Nggak ada kebencian di kita, nggak ada. Sebagaimana Nabi juga menjelaskan. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, apakah engkau Muhammad akan bersedih hati, akan putus asa dan kecewa ketika orang berpaling dengan apa yang kamu jelaskan? Itu semuanya ada, itu dijelaskan. Kita ketahui bahwa banyak sekali Nabi diusir, dimusuhi, bahkan dibunuh lantaran ajarannya ditolak, ditolak, dikhianati. Karena menentang nafsu, bebas mereka tanpa adanya Al-Quran, tanpa adanya turun ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Katakanlah hai Muhammad bahwa aku ini adalah hamba sama seperti kalian semua, manusia biasa. Akan tetapi saya diberi wahyu untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Esa, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Maka seluruh manusia itu digolongkan innalazina amanu walazina hadu wa nasara wasubiin. Yang beriman, kaum mukmin, orang mukmin, kaum Yahudi, kaum Nasarani, kaum Sobein, nah, termasuk agama Hindu ini di luar Nasarani dan Yahudi itu Sobein namanya kalau dalam Al-Quran. Maka man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solehan, barang siapa beriman kepada Allah di antara mereka, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengerjakan amal soleh, maka nggak perlu takut. Neraka itu nggak perlu takut, istilahnya kan gitu. Maka dijamin masuk surga. Artinya setelah kita beriman, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, amal soleh itu ngarahnya kepada keselamatan. Artinya inilah ajaran keselamatan. Agama keselamatan itu ya ini Islam. Dijelaskan siapa yang selamat, siapa yang tidak gitu kan. Nah, yang tidak selamat tadi yang tidak menyembah selain Allah. Karena ini dosanya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang menyembah selain Allah. Artinya apa? Maunya Allah semuanya beribadah kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Innani anallahu la ilaha illa anna. Fa'budni, kata Allah. Sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sembahlah aku saja. Wa'ani, di dalam Yasin juga dijelaskan, sembahlah aku, inilah jalan yang lurus itu. Jadi sahabat seiman, sahabat di luar kepercayaan, mudah-mudahan carilah kebenaran. Kalau memang ragu dengan Al-Quran, buktikan, cari kesalahan, dan buat ayat serupa. Kalau memang kalian tidak mampu, pasti kalian tidak mampu, kata Allah. Maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan bebatuan, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir, kata Allah. Kafir itu maksudnya tidak menerima Allah dan Rasulullah SAW sebagai utusannya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.